Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelum saya memulai, saya minta tolong ini untuk memimpin doa. Bisa saudara Abi, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau ngecek kehadiran teman-teman. Absen ya. Pertama, Ahmad Bustami, Ahmad Rifai, Ahmad Kurtubi, Ahmad Budi Hermanto, Dwi Eki Cahyo Nugroho, Hafidatul Jannah, Mediana Dewi, Maulid Datudinia, Idris Effendi, Hairil Anam, Tafan Ali, Mufi Sabilillah Saputro, Mufi Nur Hadi, Selmania Nur Aini, Nur Anissa, Dikatul Rubah, Sufiatul Jannah, Doi Ibatul Hasanah, Winda Aini Safitri. Terakhir ada Gasari. Terima kasih ya, dan semoga yang absen, yang sakit ini semoga segera sembuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek di samping kalian atau masih ada sampah atau yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah ya? Ya. Selanjutnya, sekarang ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ini silakan dilihat di depan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini nanti materi pokoknya adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke CP, capaian pembelajaran, nanti kita harus mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban. Nanti kita analisa dulu, kita analisis. Setelah itu nanti kita analisa masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Insya Allah ini sudah pernah dibahas oleh kita di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum itu, biar kita rileks, biar tidak ada yang tegang, ini ada video. Kebetulan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda Indonesia bersumpah akan membela tanah air ini dengan sepenuh tenaga dan sampai itu penghabisan. Silakan disimak bersama-sama ya.
Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ini masalah yang pertama diperhatikan. Ini tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian ini peta konsepnya. Yang mau kita bahas sekarang, peta konsepnya adalah yang pertama kita harus tahu pengertian antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian yang kedua substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Karena di sini di Pancasila semuanya sudah diatur. Hanya kita sudah diatur. Misalnya dalam Pancasila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di situ mananya adalah bahwa kita bangsa Indonesia harus bertuhan. Ya, jadi di Pancasila sudah diatur semuanya. Itu yang perlu kita bahas sekarang. Yang ketiga, peta konsepnya adalah pencegahan atau mitigasi terhadap kasus pelanggaran. Jadi setelah kita tahu tentang hak, tentang kasus itu, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan artinya supaya kasus yang terjadi di Indonesia ini tidak terjadi. Jadi harus ada pencegahannya. Kalau bahasa mahasiswanya ini kalau sering bicara dengan mahasiswa, mitigasi, pencegahan, bahasa hukum. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar ini. Silakan kalian lihat. Amati gambar ini tentang hak dan kewajiban. Kira-kira menurut kalian hak itu apa dan kewajiban itu apa? Di sini ada pasien. Pasien itu adalah orang yang mau berobat. Kemudian yang di sebelahnya ada dokter. Nah, kira-kira menurut kalian setelah mengamati ini, kira-kira makna dari hak itu apa? Tidak. Ayo. Sesuatu yang mendekat. Jadi hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Contohnya di sini kita punya hak di dalam Undang-Undang Dasar, kita punya hak berpendapat, hak dasar kita. Cuma yang paling hakiki yang diberikan oleh Tuhan, hak kita adalah hak hidup. Jadi hak hidup itu diberikan oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan, bahwa setiap orang punya hak untuk hidup. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, terus kalau kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Jadi misalnya ya saat ini kita ada di lingkungan sekolah. Jadi kewajiban kita adalah belajar. Betul nggak? Dipaham ya cara ada kewajiban ya? Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hak kalian ini sudah terlaksana? Apakah hak kalian sudah didapatkan? Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua, kenapa harus ada perlindungan terhadap hak? Ayo, apakah kalian sudah mendapatkan hak kalian? Ayo, ayo. Tidak. Apakah kalian di sekolah ini bukan pelaksanaan hak? Hak kan? Karena kita diberikan hak oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, itu tidak. Jadi ini adalah merupakan contoh bahwa hak kita, hak kalian sudah pelaksana. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa harus ada perlindungan hak? Ayo. Kenapa harus dilindungi? Ayo. Jadi seperti ini. Seandainya mungkin kalau tidak ada perlindungan hak, tidak ada aturan, mungkin seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika misalnya saya punya uang atau punya motor misalnya diambil oleh kalian, aku otomatis saya marah, itu tidak. Jadi sekali lagi, kenapa ada perlindungan hak, kenapa ada aturan? Karena supaya tidak terjadi pelanggaran hak seperti itu.
Jadi di sini saya akan sekilas membacakan tentang pengertian hak. Di sini hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Artinya kita itu diberikan hak oleh Tuhan. Misalnya hak untuk hidup itu dilindungi. Siapapun orang yang melanggar tentang hak itu, misalnya ada pembunuhan, maka otomatis karena sudah melanggar hak orang lain, maka kita akan disanksi, dihukum. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, pengertian kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu atau oleh kita. Itu hak mutlak kita. Jadi apapun itu selagi tidak bertentangan dengan haknya orang lain, itu harus kita lakukan, kita laksanakan. Coba diperhatikan, di sini akan saya bacakan tentang hak kita yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, maksudnya di sini saya jelaskan ya bahwa posisi kita dalam negara ini tidak ada perbedaan, artinya sama. Kita sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Nah, kita sama-sama dilindungi oleh negara, itu ya. Dan kita wajib menjunjung hukum, artinya aturan yang ada di negeri ini harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Dan kemudian selain itu, pemerintahan juga yang ada di Indonesia harus kita dukung. Misalnya sekarang di tahun ini sudah ada pelantikan presiden yang baru, dan akan pasti membuat kebijakan-kebijakan baru baik tentang pendidikan ataupun kebijakan yang lainnya. Maka oleh karenanya kita sebagai warga negara yang baik harus menjunjung tinggi dan mendukung program yang sudah dibuat oleh presiden kita. Paham ya? Iya. Kemudian ini hal yang kedua, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan menularkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya di Indonesia itu kita punya hak berpendapat. Jadi kalian kita tidak usah takut dalam menyampaikan pendapat kita selagi itu selagi itu benar, tidak memfitnah, tidak menyampaikan berita-berita bohong. Itu sudah diatur jelas. Jadi tidak ada yang dilarang kalau kita berpendapat. Atau misalnya kalian yang nanti pulang ke rumah nanti buat geng motor, silakan, itu boleh selagi geng motor itu tidak melanggar aturan-aturan yang lain. Contohnya tidak balapan liar, tidak membuat tawuran antar kelompok misalnya, itu yang tidak boleh. Kalau membentuk kelompok geng itu dipersilakan, itu diperbolehkan. Itu dalam pasal 28 ayat 1. Paham ya? Paham. Kemudian di sini akan saya berikan contoh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang itu dilakukan oleh masyarakat. Contohnya tidak membayar pajak. Sini ya, ada negara yang tidak bayar pajak. Ya, ada kan? Kemudian selain itu, ada nggak di antara kita yang pernah melanggar aturan lalu lintas ataupun pernah melihat di masyarakat? Pernah?
Terus selain itu, ada tidak orang yang sering misalnya naik kendaraan mobil misalnya tidak pakai sabuk pengaman? Banyak kan? Nah, ini nanti yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan antar kelompok. Nah di sini karena kebutuhan ini ada nggak ya? Padahal cuma di sini kegiatan ini tidak boleh terhenti gara-gara padam. Jadi kata Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, 10 pemuda akan aku cabutkan dunia ini, dan berikan aku 1000 orang tua akan aku cabut sembilu dari akarnya. Ini menunjukkan bahwa yang muda ini kreatif. Ketika menemukan satu permasalahan tidak langsung down seperti itu. Nah, di sini terkait terkait ini kan ada tayangan tentang video kasus di mana terjadinya salah satunya adalah terjadinya unjuk rasa yang terjadi di Pamekasan yang menolak bahwa impor garam dari luar negeri itu harus dihentikan. Itu salah satunya. Nah, di sini tentang kasus ini akan saya bagikan selembaran. Lembaran ini silakan kalian diskusikan tentang faktor pemicunya. Pemicu dari unjuk rasa itu apa? Silakan diskusikan. Terus nanti carikan solusinya. Paham ya? Coba di lembaran tadi yang NKPD itu adalah lembaran kerja peserta didik yang kota-kota, dan yang satunya itu adalah teks tentang narasi tentang kasus yang terjadi. Jadi di situ ada kasus yang perlu kalian analisis pemicunya apa atau penyebabnya apa, kemudian carikan solusi di kelompok kalian masing-masing. Nanti ada presentasi. Saya berikan waktu 15 menit ya untuk diskusi. Sebelum presentasi, ini kan presentasi antar kelompok, nanti dipresentasikan ke depan semuanya. 4 orang untuk kelompok maju gantian. Nanti ketika ada yang presentasi di depan, nanti ada yang bertanya tentang materinya ini, ya. Paham? Nah, kemudian sebelum kita presentasi, coba semuanya berdiri dulu. Supaya tegak.
Saya minta apa? Ini garis yang utara berhitung seperti ini. Kita nyampe sini balik ke sini, ya. Berhitung dari 1 sampai 50, jadi gantian. 1, 2 sampai selesai ya, sampai 50. Nah kemudian setelah itu nanti ketika nyampe angka 6, 3, 6 dan 9, ini kalian jawabnya siap, paham? Misalnya 1, 2, ketika nyampe 3 berarti siap. 4, 5, 6 berarti siap. Kalau 6 misalnya berarti siap-siap, paham ya? Oke. Kita mulai dari sekarang 1, 2, 3. 1, 2, siap. 2, siap. 1, 2, siap. Berarti ini masih gagal fokus. Jadi kita berhitungnya dari 1 sampai angka 50, paham? Ketika ada misalnya ini di bagian angka 6 atau 3 berarti siap. Kalau 3, 6 berarti siap-siap, paham? Jadi berhitungnya jangan dibelah dari 1, 6 sampai 50 kan dibelah, paham ya? Apa lagi? Ayo. 1, 2, siap. 5, siap. 7, 8, siap. 10, 11. Siap. ayo. Lagi. 12. Siap. 15. Ayo. Kita ulangi lagi. Yang konsentrasi, yang pegang silakan start. Ayo. Kita ulangi. 1, 2, siap. 4, 5, siap. 7, 8, siap. 9. 10. Siap. 11. Siap. Tidak fokus ya. Saya ulangi. Kalau ada angka 3, 6 dan 9, kita jawabnya siap. Paham? Siap. Misalnya 13, ya. Berarti siap. Ya. Kalau 33 berarti siap-siap. Paham? Siap. Oke, kita mulai. Ayo. Kemas. 1, 2, siap. 4, 5, siap. 7, 8, siap. 9. 10. Siap. 11. Siap. 11. Siap. Siap. Ayo. 15. Siap. 17, 18, 19, siap. Berarti masih kurang fokus ya. Jadi kita cari permainan yang lain yang apa namanya? Saya rasa ini teman-teman masih kebingungan, ya masih ada fokus. Coba sekarang angkat tangan kalian semuanya. Pas saya. Jadi hitungan ketiga gerakan tangan kalian. 1, 2, 3. Ayo gerakan. Ayo. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ikuti yang saya katakan, ya. Sekarang taruh tangan kalian di telinga. Bagus, ulangi. Ayo. 1, 2, 3. Sekarang taruh tangan kalian di kepala. Ada yang masih dekat telinga? Ada? Ada masih? Sudah tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya rasa ini sudah fokus. Insyaallah sudah tidak kebingungan lagi. Silakan duduk kembali. Kemudian
depan. Nah, di sini saya panggil dari yang pertama Rika, Via, Ibatul Hasanah, Winda dan Windasari. Ya, silakan. Kelompok berikutnya. Nah, di sini coba diperhatikan. Kasus yang dianalisa oleh kelompok ini adalah tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, di sini yang dicarikan adalah, yang dianalisis adalah apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik seperti itu. Banyak kan terjadi di masyarakat. Nah, di sini kelompok ini sudah didiskusikan, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windasari. Nama saya Ibatul Hasanah. Nama saya Windasari. Di sini terdapat beberapa faktor atau penghambat terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, ketidaksetaraan gender. Artinya pandangan patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dapat memicu sikap agresif terhadap perempuan. Yang kedua, kekerasan sebagai norma. Artinya lingkungan yang normalisasi kekerasan dalam penyelesaian konflik dapat membuat kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar. Yang ketiga, masalah ekonomi. Stres akibat masalah finansial seperti pengangguran atau kemiskinan seringkali dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga. Keempat, kurangnya pendidikan, minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat korban tidak berani melapor. Dan kelima, masalah kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental yang tidak teratasi pada pelaku dapat berkontribusi pada tindakan kekerasan. Keenam, pengaruh lingkungan. Latar belakang keluarga yang mengalami KDRT sebelumnya dapat mempengaruhi perilaku individu dalam rumah tangga mereka sendiri. Dan ketujuh, minuman beralkohol dan narkoba. Konsumsi zat-zat ini dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan risiko kekerasan. Kedelapan, kurangnya dukungan sosial, ketidakadaan jaringan dukungan yang kuat baik dari keluarga maupun masyarakat membuat korban merasa terisolasi. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT melalui kampanye pendidikan yang menjelaskan hak asasi manusia dan dampak kekerasan. Yang kedua, pendidikan tentang gender. Mengadakan program yang mendidik tentang kesetaraan gender dan kehadiran serta perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, dukungan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan memberikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk akses kepada layanan hukum yang mudah. Yang kelima, pusat penanganan
bantuan yang cepat. Program rehabilitasi untuk pelaku, menyediakan program rehabilitasi dan konseling bagi pelaku KDRT untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Jaringan dukungan komunitas, membangun jaringan dukungan di tingkat komunitas yang dapat memberikan bantuan kepada korban seperti kelompok dukungan atau relawan. Sudah. Silakan seperti biasa. Ada pertanyaan yang dari kelompok lain. Silakan. Sebutkan nama. Saya Ahmad Bumi Apa penyebab terjadinya banyak kasus KDRT padahal di Indonesia sudah ada aturan yang melarang KDRT dan juga sudah ada Komnas Perlindungan Perempuan. Silakan. Ini pertanyaannya, kenapa masih ada kasus KDRT padahal sudah ada aturannya? Bahkan ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan ini sudah dibentuk di Indonesia. Tapi pelanggaran terkait KDRT itu tetap ada. Ini gimana? Silakan dijawab. Baik. Karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT melalui kampanye pendidikan yang menjelaskan hak asasi manusia dan berdampak kekerasan. Yang kedua, pendidikan tentang gender, mengadakan program yang mendidik tentang kesetaraan gender dan peran laki-laki serta perempuan dalam masyarakat. Sudah. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri aplaus. Sebelumnya nanti kita buat kesimpulan bersama. Namun sebelumnya apakah kita masih semangat? Kalian masih semangat? Saya ulangi tadi. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab? Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah kemudian terkait yang tadi, terkait materi yang sudah diberikan studi kasus. Yang pertama tentang pelanggaran pemerintah. Yang pertama kita sudah ketahui dari kelompok satu tadi harus ada pemicunya adalah ketidaksadaran dari kita semua. Jadi masalah peraturan sebenarnya ini sudah ada ya, dibuatkan oleh pemerintah. Bahkan di bulan ini diketahui ada operasi zebra. Operasi zebra. Nah, bulan ini sedang digerakkan oleh pemerintah, oleh Polres, oleh Kesatuan Polisi Lalu Lintas yang tidak memakai helm, yang tidak punya SIM dan kelengkapan kendaraan yang lain akan ditilang. Ini adalah salah satu pencegahan dari pemerintah supaya tidak terjadi pelanggaran. Di sini akan saya bacakan pasal-pasal yang mengatur tentang hak. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini adalah pasal yang mengatur tentang hak untuk hidup. Jadi pertama tadi sudah disampaikan di awal bahwa oleh Tuhan kita diberikan hak yang paling hakiki adalah hak untuk hidup. Jadi sejak kapan? Sejak dalam karenanya sebelum kita lahir sudah diberikan hak untuk hidup. Makanya ketika ada orang aborsi dipidana kan. Yang terakhir ini nanti terkait materi berikutnya tentang perlindungan hukum. Ini nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama, ada diskusi, ada kelompok juga nanti didiskusikan dan kita akan diskusi bersama. Dan silakan dipelajari baik dari internet ataupun dari buku paket, silakan dicari ya. Kemudian
Selain itu pesan saya, kita itu sebagai generasi muda bertepatan dengan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda itu bersumpah akan menjaga negeri ini, menjaga keutuhan NKRI. Jadi tepat hari ini tanggal 28 Oktober dulu itu dilakukan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, jadi saya harap nanti ada semangat baru yang muncul dari kalian semua, ya. Karena 30 tahun ke depan yang akan menjadi pemimpin adalah kalian. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat. Bang Intinya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.